Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada memasuki 2 Muharram 1447 Hijriah. Tadi siang kita 1 Muharram. Nah, di bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang begitu luar biasa perhatian Rasulullah SAW, sehingga ada satu hari yang memang dianjurkan buat kita untuk melakukan ibadah puasa. Itulah yang sering disebut dengan nama puasa Asyura atau 10 Muharram. Kenapa dinamakan dengan puasa Asyura? Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Jadi yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kalau tahun ini pada tanggal 6 Juli atau bertepatan dengan hari Minggu. Kenapa dinamakan dengan puasa Asyura? Karena mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Shoma yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa pada hari Asyura, kata Nabi, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan puasa itu sebagai penghapus atas dosa setahun sebelumnya. Jadi kata shaum yaumi Asyura, maka disitulah dinamakan puasanya puasa Asyura. Kenapa Rasulullah SAW begitu perhatian terhadap puasa Asyura ini? Kalau nanti dirujuk dalam kitab I'anatul Talibin, ada 19 peristiwa besar yang terjadi pada 10 Muharram. Maaf, di kertas tidak saya tuliskan karena tidak cukup ya. Saya bacakan saja. Yang pertama, peristiwa besar itu pada 10 Muharram itu adalah alladzi tawallahu fihi ala Adam fa'asba Sufyan. Tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal diterimanya taubat Nabi Adam. Taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram. Yang doanya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi taubat Nabi Adam itu diterima pada 10 Muharram. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Sa'ad Dimyati Al-Misri dalam kitab I'anatul Talibin, pada tanggal 10 Muharram itu warafa'a fihi Idris makanan 'aliyan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Itu 10 Muharram. Yang kedua, wa akhrajanuha al-tiga wa akhrajanuha min as-sabinah. Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari sampan yang terdampak, itu juga pada 10 Muharram. Wa najaa Ibrahim minan nar, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim juga dari api yang dibakar oleh Raja Namrud, itu juga 10 Muharram. Wa anzalallahu fihi Taurat 'ala Musa, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa itu pada tanggal 10 Muharram. Kalau kita di 17 Ramadan ya, atau dari Lauhul Mahfuz ke Jum'ah malam Lailatul Qadar. Nah, kalau Taurat itu pada 10 Muharram diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa akhraja fihi Yusuf min as-sijn, Allah mengeluarkan Nabi
Yusuf dari penjara itu pada 10 Muharram. Warada fihi ala Yaqub Rasulullah, Allah mengembalikan mata Nabi Yaqub pada 10 Muharram. Yang mata Nabi Yaqub kan pernah buka air gara-gara menangisnya. Lalu kemudian wa fihi kasafatu rohan Ayub, Allah menyelamatkan penyakit Nabi Ayub. Penyakit kulitnya Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah pada 10 Muharram. Penyakit kulitnya Nabi Ayub ya, penyakit kulitnya yang lain bukan ya. Ada juga penyakit kulit yang Ayub bukan, yang penyakit kulit itu penyakitnya Nabi Ayub. Yang ada ceritanya Israeliannya, cerita Israelian yang ada ular jatuh yang bertaruh lagi. Itu Israelian yang betul Nabi Ayub memang mengalami sakit kulit. Lalu kemudian di 10 Muharram itu wafi akhraja Yunus min batni Lut, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, itu 10 Muharram. Wafi falaqal bahra li bani Nabi Israil, Allah membelah laut untuk Nabi Musa, itu 10 Muharram. Wafi ghafara li Daud zambahu, Allah mengampuni dosa Nabi Daud pada 10 Muharram. Wafi aqallahu mulka li Sulaiman, Allah membangun kerajaan Nabi Sulaiman itu pada tanggal 10 Muharram untuk bisa mengimbangi kerajaan Ratu Balqis. Wa fi hadzal yawm ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Di 10 Muharram itulah pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa huwa awwal yawmin khalaqallahu fi dunya. 10 Muharram itu adalah hari pertama diciptakannya dunia. Wa awwal yawmin nazala fihi al-matar minas sama, hari pertama hujan turun dari langit itu di 10 Muharram. Wa awwal rahmatin nazalat ilal ardi, hari pertama diturunkan rahmat Allah ke bumi itu di 10 Muharram. Kita yang tahajud kan itu Allah turun dari langit. Turun itu maksudnya adalah rahmat. Nah itu pertama kali di 10 Muharram. Wa huwa al-yawmul ladzi khalaqallahu fil arsy wal luha wal qalam, Allah yang menciptakan arsy dan qalam itu pada tanggal 10 Muharram. Ini bagian dari yang kekal selama-lamanya juga selain surga dan neraka. Wa huwa al-yawmul ladzi khalaqallahu Jibril, Allah menciptakan malaikat Jibril itu juga 10 Muharram. Wa rafa'a fihi Isa, dan Allah mengangkat Nabi Isa itu juga pada 10 Muharram. Sehingga dikatakan bahwa 10 Muharram itu adalah hari yang sangat istimewa, sehingga kita dianjurkan untuk berpuasa. Bagaimana sejarah persyariatan puasa Asyura? Di dalam kitab Al-Qaidul Ma'arif yang ditulis di Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Al-Qaidul Ma'arif diceritakan bahwa ada 4 tahapan puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada 4 tahapan. Yang pertama, saat di Mekah, Rasulullah SAW berpuasa sendiri, tidak memerintahkan sahabat untuk ketika itu untuk berpuasa. Jadi Nabi sudah puasa, sudah di mana? Di Mekah, tapi belum diajak saat itu kaum muslimin yang masih Islam. Yang puasa cuma Nabi sendiri. Kenapa Nabi puasa? Karena memang kebiasaan orang Quraisy di 10 Muharram juga puasa. Sehingga dikatakan dalam kajian usul fikih, syar'un man qablana, puasa Asyura ini adalah syariat umat terdahulu. Cuma nanti diubah sama Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Sama seperti kurban. Kurban itu adalah syar'un man qablana, syariat umat terdahulu. Cuma begitu sama Nabi Muhammad, jadi syariatnya Nabi Muhammad, dia berubah menjadi syariatnya Nabi Muhammad. Apa bedanya Ustaz kurban zamannya Nabi Ibrahim, masa Nabi Ibrahim dengan masanya Nabi Muhammad? Bedanya di masa Nabi Ibrahim kurban itu hanya kambing. Di masa Nabi Muhammad bahimatul an'am, hewan ternak. Itulah ada sapi, ada unta. Kalau zamannya Nabi Ibrahim hanya kambing, zamannya Nabi Muhammad, syariatnya masa Nabi Muhammad ada sapi, ada unta. Maka ketika
ditengok-tengok juga menetapkan itu. Ulama zaman dulu menetapkan kambing sebagai ini apa namanya kurban yang lebih utama dibanding sapi, karena orang zaman dulu motong kambingnya sendiri. Kalau zaman sekarang orang kurban main titip ke masjid, andai katalah betul dibuatlah kambing semuanya, walas di tempat itu. Sini berapa kurbannya? Berapa ekor? 16 kan kali 7 nanti Pak. Kalau 16 kali 7 sapinya diubah lah jadi kambing, itu panitia luar biasa gitu kan. Sehingga kalau dia mau mengatakan mana lebih istimewa kurban kambing atau sapi, jawabannya ditengok keadaannya. Kalau dibeli sendiri betul lebih istimewa kambing, tapi kalau yang dititipkan juga panitia di masjid, lebih afdolnya adalah sapi. Kenapa?